Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Amin, Allahumma amin. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, seperti biasa kita akan mempelajari tentang fikih. Nah, sebelum itu, Ibu akan promosi satu buku lagi seperti biasa ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang buku fikih sosial, sekarang kita akan berbicara tentang buku fikih praktis 4 madzhab yang ditulis oleh Dr. Majedah Amir, yaitu ulama perempuan dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan buku ini penerbitnya adalah PT Kof Media Kreativa. Nah, buku ini sangat Ibu rekomendasikan sekali karena ini adalah buku pegangan utama terutama bab-bab fikih tentang ibadah sehari-hari, dan di sini banyak sekali bermunculan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar fikih ibadah yang akan terjawab di sini. Jadi dari judulnya aja bisa kita pahami ya bahwa fikih praktis 4 mazhab. Jadi ketika kita menemukan persoalan ibadah misalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka buku ini menjawab berdasarkan 4 mazhab. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali, dan juga Syafi'i. Nah, oke, kita sebelum memasuki materi yang Ibu pilih pada hari ini ya, Ibu akan sedikit membacakan CV tentang penulisnya. Nah, penulisnya seperti yang Ibu sebutkan tadi adalah Dr. Majedah Amir, adalah sarjana hukum Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Karena itu ia dipercaya sebagai penceramah di berbagai masjid dan forum pengajian di Kairo. Selain mendalami ilmu keislaman, ia meraih gelar MA dan PhD di bidang biochemical analysis. Kini menjadi peneliti di laboratori analisis pada Ain Shams University Hospital dan dosen imunologi di perguruan tinggi tersebut. Ditopang dengan kemampuan seorang ulama sekaligus ilmuwan, ia dikenal sebagai ahli biokemis, naturopati, dan daiyah kenamaan. Nah, jadi karena penulisnya sudah sangat kredibel ya anak-anak, jadi Ibu sangat merekomendasikan anak-anak kalau suatu hari punya uang tabungan silahkan beli buku ini, Fikih Praktis 4 Mazhab. Penulisnya adalah Dr. Majedah Amir, yaitu ulama perempuan dari Al-Azhar Kairo ya anak-anak ya. Oke, di sini sebenarnya banyak banget bab fikih yang bisa menjawab persoalan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bab-babnya itu di dalam daftar isi ada tentang pengantar, kemudian ada istilah-istilah penting, kemudian ada hukum-hukum syariat. Yang pertama itu ada air, kemudian ada taharoh, terus ada mengenai mandi, kemudian ada kitab sholat, kemudian ada apa lagi di sini? Sholatnya pun juga bermacam-macam anak-anak. Di sini ada bagaimana menjamak, kemudian mengqashar sholat, apa hukum sholat itu, kemudian sujud syukur itu bagaimana, sujud tilawah itu yang bagaimana, hal-hal yang membatalkan sholat, doa qunut, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh sangat lengkap sekali. Kemudian ada kitab zakat, kemudian ada kitab haji dan umroh, ada kitab puasa, dan lain sebagainya. Dan ini pertanyaannya adalah dan di buku ini memuat pertanyaan-pertanyaan semacam problem based learning ya anak-anak. Jadi misalkan yang akan kita bahas pada hari ini, misalkan Ibu ambil contoh apa, kitab sholat ya anak-anak, misalkan nah ini sujud syahwi. Mungkin sujud syahwi itu bagi kita semua ada yang belum sepenuhnya paham ya, jadi kita bahas sujud syahwi aja. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan seputar apa sajakah alasan melaksanakannya sujud syahwi, kemudian apa hukumnya meninggalkan sujud syahwi, kemudian apakah makmum harus mengikuti saat imam melakukan sujud syahwi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini misalkan kapan hendaknya sujud syahwi dilakukan, sebelum atau setelah salam, mengapa kita harus melakukan sujud syahwi. Nah, di sini tuh ada jawabannya, itu ada 14 faktor anak-anak. Ada 14 faktor yang jika faktor ini terjadi maka sujud syahwi itu harus dilakukan. Yang pertama, misalkan saat seseorang secara tidak sengaja melewatkan salah satu rukun sholat namun segera ingat dan melakukannya, ia harus melakukan sujud syahwi sebelum atau sesudah salam seperti yang telah disebutkan tadi.
Kemudian yang kedua, saat seseorang secara tidak sengaja melewatkan salah satu tindakan dalam sholat yang hukumnya sunnah muakkad, tasyahud pertama atau kedua, atau 2 takbir dalam 2 ruku, ia hendaknya melakukan sujud syahwi. Di sisi lain, jika seseorang hanya melewatkan 1 takbir, ia tidak perlu melakukan sujud syahwi karena hukumnya sunnah yang ringan. Kemudian yang ketiga, bila seseorang melakukan penambahan ruku yang tidak perlu, seperti menambahkan 1 sujud atau lebih, 1 ruku atau lebih, 1 rakaat penuh, atau berdiri untuk rakaat ketiga dalam sholat subuh, ia harus melakukan sujud syahwi setelah tasyahud, baik sebelum atau sesudah salam, sesuai dengan kehendaknya. Namun jika seseorang secara tidak perlu menambahkan bacaan dalam sholat seperti 2 kali membaca Al-Fatihah, surah setelahnya, atau tasyahud di rakaat yang sama, ia tidak perlu melakukan sujud syahwi. Nah, jadi kalau misalkan kita kelupaan dalam sholat itu membacanya, oh ini kita tadi sudah membaca sholat Al-Fatihah atau belum, terus kebetulan kita membaca sholat Al-Fatihah itu 2 kali, atau surah setelahnya itu dibaca 2 kali, atau dengan bacaan yang lain, kita tidak perlu melaksanakan sujud syahwi. Kemudian jika seseorang membaca tasyahud pada saat semestinya ia membaca Al-Fatihah atau membaca surat lain setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir, beberapa ahli fikih berpendapat ia harus melakukan sujud syahwi, sementara yang lain berpendapat tidak perlu. Tapi di sini ada baiknya kita tetap melakukan sujud syahwi seperti itu. Hukum yang sama juga berlaku bila seseorang melafalkan dengan pelan di saat semestinya ia bersuara lantang. Nah, kemudian faktor yang keempat, jika seseorang ragu berapa rakaat yang telah ia laksanakan, ia harus berpatokan pada yang lebih ia yakin, yakni jumlah yang lebih sedikit. Hendaknya ia kemudian melakukan sujud syahwi. Misalnya kita ya anak-anak sudah melaksanakan sholat maghrib. Kita misalkan seorang imamnya itu ingatnya ini antara rakaat kedua atau rakaat ketiga ya, maka lakukanlah rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat ketiga. Maka kalau dia yakin bahwa itu masih rakaat kedua, namun dia lupa antara rakaat kedua atau rakaat ketiga, lebih baik dia menganggapnya itu rakaat yang ketiga, kemudian melanjutkan sujud syahwi seperti itu. Karena pilihlah jumlah yang lebih sedikit, kemudian ia melakukan sujud syahwi. Nah, itu faktor yang keempat. Kemudian faktor yang kelima, jika karena lupa seseorang mengucapkan salam padahal baru melaksanakan 2 rakaat, ia harus melanjutkan sholatnya dengan syarat dilakukan tidak lama setelah salam serta melakukan sujud syahwi. Kemudian faktor yang keenam, jika melakukan kesalahan 2 kali atau lebih, seseorang harus melakukan sujud syahwi. Kemudian yang ketujuh, jika imam melupakan sesuatu atau melakukan kesalahan, makmum pria hendaknya mengucapkan subhanallah dan makmum wanita hendaknya menepukkan tangan. Dan yang kedelapan, jika imam melakukan kesalahan dan tidak ada yang bisa mengingatkan, maka kesalahan tersebut dibiarkan dan para makmum harus tetap mengikutinya, kemudian mereka semua harus melakukan sujud syahwi. Kemudian yang kesembilan, jika karena lupa seseorang duduk sesaat seperti dalam jalsah al-istikharah, saat hal itu tidak diperbolehkan, ia harus melakukan sujud syahwi setelah salam. Kemudian yang ke-10, jika seseorang lupa melakukan tasyahud awal dan mengingatnya saat tangan dan lututnya sudah ia angkat, ia tidak boleh kembali duduk, karena tasyahud hukumnya sunnah, sedangkan berdiri untuk rakaat ketiga wajib hukumnya. Tidak boleh meninggalkan perkara wajib demi perkara sunnah. Kemudian ia hendaknya melakukan sujud syahwi di akhir sholat. Kemudian yang ke-11, jika seseorang berdiri untuk rakaat yang kelima karena lupa dan belum melakukan tasyahud di rakaat keempat, ia harus kembali duduk membaca tasyahud dan melakukan sujud syahwi. Kemudian yang ke-12, jika seseorang lupa melakukan sujud dan mengingatnya dalam posisi yang masih dekat dengan tanah, ia harus merendahkan tubuh kembali dan bersujud. Namun jika ia mengingatnya pada posisi yang lebih dekat dengan berdiri, rakaat sebelumnya harus digantikan dengan rakaat yang ia lakukan berikutnya. Kemudian yang ke-13, tidak ada sujud syahwi, tidak dapat dilakukan dalam sholat jenazah karena memang tidak boleh ada ruku dan sujud di dalamnya. Selanjutnya, jika seseorang lupa melaksanakan salah satu di antara 4 takbir dalam sholat jenazah, lalu mengingatnya saat prosesi pemakaman belum berlanjut, ia boleh melakukan takbir tersebut. Kemudian yang terakhir, yang faktor ke-14 nih anak-anak. Barang siapa lupa melakukan tasyahud awal dan mengingatnya saat masih berada dalam posisi yang dekat dengan tanah,
ia hendaknya kembali duduk dan bertasyahud. Namun jika ia ingat saat lebih dekat dengan posisi berdiri, ia sebaiknya melanjutkan sholatnya dan melakukan sujud syahwi di akhir sholat. Nah, itulah salah satu pertanyaan dari seputar sujud syahwi. Kapan hendaknya sujud syahwi dilakukan, sebelum atau setelah salam, dan mengapa kita melakukan sujud syahwi. Dan di sini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terjawab mengenai seputar fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini sangat recommended sekali anak-anak buat sebagai pegangan ibadah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini dijawab oleh 4 mazhab, yaitu seperti yang sudah kita pelajari, yaitu ada mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, dan juga Syafi'i. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun khilaf. Kemudian terima kasih atas segala partisipasi dan perhatian anak-anak semua. Semoga pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.